Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Pernahkah kita bertanya-tanya, mengapa pesepeda Tour de France mampu bersepeda ratusan kilometer tanpa henti dalam waktu yang pendek? Atau pernahkah kita merasakan perbedaan antara pesepeda ketika melewati tanjakan yang panjang? Ada yang sampai di puncak dengan nafas yang normal, ada yang ngos-ngosan, bahkan ada yang tidak sanggup mengayuh sepeda sampai puncak. Dan semua itu bukan karena tidak bertenaga. Mereka memiliki FTP yang sama, tetapi semua itu disebabkan oleh kehabisan nafas. Apa yang membedakan mereka? Ya, yang membedakannya adalah tingkat ekonomi bersepeda. Apa itu ekonomi bersepeda? Secara sederhana, ekonomi bersepeda adalah seberapa besar oksigen yang kita butuhkan untuk menghasilkan keluaran daya tertentu. Pesepeda A dikatakan memiliki tingkat ekonomi bersepeda yang tinggi bila jumlah oksigen yang dibutuhkan untuk menghasilkan power tertentu lebih kecil dibandingkan pesepeda B. Perbedaan ekonomi dan efisiensi bersepeda. Jangan salah mengira ekonomi bersepeda sama dengan efisiensi bersepeda. Ekonomi adalah rasio antara biaya oksigen untuk keluaran daya, sedangkan efisiensi adalah rasio antara jumlah kalori yang dikeluarkan, power in, untuk keluaran daya. Berapa banyak oksigen yang kita butuhkan? Mengayuh pedal sepeda membutuhkan otot kaki kita untuk berkontraksi. Kontraksi otot kaki kita membutuhkan energi. Serat otot kita membutuhkan oksigen untuk menghasilkan energi atau kalori dari karbohidrat dan lemak. Ekonomi bersepeda melihat berapa banyak daya dalam satuan watt yang dapat kita hasilkan di sepeda menggunakan jumlah oksigen tertentu. Secara umum, atlet dengan ekonomi bersepeda yang lebih baik dapat menghasilkan lebih banyak tenaga dari jumlah kalori yang sama yang dibakar. Jadi dengan menjadi lebih hemat, kita dapat mendorong daya yang sama dengan biaya oksigen yang lebih rendah per menit. Atau kita dapat mempertahankan lebih banyak watt dengan biaya oksigen yang sama. Penentu kinerja utama. Saat kita ingin memperkirakan seberapa sukses seorang pesepeda di tingkat profesional, volume oksigen maksimum adalah metrik yang populer untuk dilihat. Pesepeda amatir yang terlatih akan senang dengan volume oksigen maksimum sekitar 50 ml per menit per kilogram. Sementara juara Tour de France mendorong di atas 80 ml per menit per kilogram. Tetapi bahkan jika kita menggunakan dua pesepeda dengan volume oksigen maksimum yang sama, performa mereka tidak akan sama jika mereka memiliki ekonomi bersepeda yang berbeda. Volume oksigen maksimum mungkin menjadi faktor terpenting dalam hal tanjakan pendek atau balapan lintasan pendek. Ekonomi bersepeda melibatkan volume oksigen maksimum dalam hal perjalanan yang lebih lama, seperti maraton sepeda gunung atau olahraga jarak jauh. Meningkatkan masalah ekonomi bersepeda. Ekonomi bersepeda bukan hanya teoritis. Penelitian menunjukkan bahwa itu penting dalam pengaturan dunia nyata. Sebuah penelitian yang mengamati 14 pesepeda terlatih dengan volume oksigen maksimum serupa menunjukkan bahwa mereka dengan ekonomi yang lebih baik menggunakan porsi yang lebih kecil dari kapasitas volume oksigen maksimum mereka untuk mencapai ambang laktat mereka. Mengendarai 88% dari volume oksigen maksimum mereka, pesepeda dengan ekonomi yang lebih baik bertahan 2 kali lebih lama dari rekan mereka. Sesuatu yang serupa telah didokumentasikan dalam sebuah penelitian yang mengamati pelari pemegang rekor dunia Paula Radcliffe tentang hubungan antara volume oksigen maksimum dan waktu balapan.
Penelitian tersebut menunjukkan bahwa selama 11 tahun pelatihan, volume oksigen maksimum Paula tetap sama, tetapi ekonomi larinya meningkat sebesar 15%. Dengan peningkatan ekonominya, waktunya juga meningkat. Jadi, bagaimana kita meningkatkan ekonomi bersepeda kita? Kita akan membahas jenis pelatihan apa yang membantu, bagaimana meningkatkan teknik dan tips lainnya di video selanjutnya. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat, salam goes.